Selamat pagi rekan-rekan. Sebelum ibadah dimulai, rekan-rekan dipersilakan untuk saat teduh. Rekan-rekan dipersilakan untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kitab Bakti Sabtu, Pujilah Sang Pencipta. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjaga kami sampai pada saat ini. Kami bisa beribadah teruna meskipun lewat online. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah teruna Eka ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rekan-rekan persilakan untuk duduk dan kita akan membacakan dari Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Yang dibacakan oleh adik Serin Aritonang. Mazmur 131 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, menyerah kepada Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan meresponi Mazmur dari Kitab Bakti 22, Besar dan Ajaib. Adik-adik, mari kita doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang indah pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati masing-masing kami agar kami dapat memahami dan membaca Alkitab ini dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik teruna diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai yang 11.
Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Ataukah perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Adik-adik teruna dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik teruna, kalian pasti tahu dengan Okto Maniani. Dia lahir di Jayapura, Papua pada tanggal 27 Oktober 1990. Dia adalah seorang aktor dan pemain sepak bola yang berasal dari Papua, Indonesia. Dia bermain untuk Persiba Balikpapan dan dia juga dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di SEA Games tahun 2011. Dia mempunyai kemampuan, kecepatan, membuat dia menjadi kerap merepotkan bek-bek lawan. Memang sangat disayangkan, pada saat final Indonesia tidak meraih emas. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa dalam dunia sepak bola banyak pemain sepak bola yang menggunakan jimat. Banyak yang menggunakan wapak, kalau kalian tahu, atau yang serupa itulah. Tak jarang terdengar ada yang pesepak bola yang tulang kakinya begitu kuat sampai-sampai nggak perlu pakai pelindung kaki. Tapi hal ini tidak berlaku untuk Octavianus Maniani. Meski tak dipungkiri, di daerah asalnya ada aja pemain sepak bola yang menggunakan jimat sebagai keharusan. Dan Okto lebih percaya kepada Tuhan. Okto mendengar didikan orang tuanya yang selalu mengingat kepada bahwa hanya Tuhan yang punya kuasa atas segalanya. Kuasa Tuhan tidak dibandingkan dan ditandingi oleh kuasa manapun, termasuk jimat-jimat itu.
Keluarga Okto lebih akrab dengan kekuatan Tuhan. Dia lebih suka berdoa dan meminta dari Tuhan daripada yang lain. Sudah menjadi kebiasaan bagi pemain sepak bola yang satu ini untuk menelpon keluarganya di kampung setiap kali dia ingin bertanding sepak bola. Dia nggak pernah absen menelpon orang tuanya untuk minta restu saat akan bertanding. Di sini ada dua lingkungan yang selalu menjadi pilihan Okto. Manakah dia yang tidak menjalani latihan atau menghadapi pertandingan? Lingkungan pertama, lingkungan keluarga. Di waktu senggang, Okto lebih memilih berada di tengah-tengah keluarganya ketimbang pergi ke tempat-tempat lain. Kedekatannya dengan keluarga memang sangat diutamakan. Sampai-sampai soal makan, mantan pemain ini nggak suka makan sendiri, senangnya makan bareng sama keluarganya. Di sini ada yang seneng nggak makan sama keluarganya? Paling beberapa saja. Tiap minggu Okto juga selalu rajin ke gereja. Tapi di masa pandemi ini mungkin kita hanya bisa ke gereja melalui ibadah streaming, melalui ibadah online. Dia meyakini bahwa takut akan Tuhan harus menjadi gaya hidupnya sehari-hari. Karena itu, dia hanya mengutamakan Tuhan dan keluarga dalam segala hal yang dilakukannya. Ketika Tuhan ditinggikan kehidupan seseorang, maka perkenaan Tuhan akan ada padanya. Adik-adik, kita lihat gambar yang berikut ini. Seperti Okto, hari ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus tentang pelayanan dan pelayanannya. Paulus merasa perlu sekali menjelaskan tentang kedua hal itu. Sebab ada beberapa orang dalam jemaat Korintus yang meragukan kerasulan si Paulus ini. Mereka menilai Paulus bukanlah seorang rasul. Sebab Paulus tidak termasuk dalam kelompok murid-murid Tuhan Yesus, dalam ke-12 murid Tuhan Yesus. Mereka juga meragukan pelayanan seorang Paulus. Sebab Rasul Paulus ini tidak punya yang namanya surat pujian. Kayak dipuji, ih Rasul bagus ya ngajarnya, ih Rasul anak buahnya banyak ya, ih Rasul pengikutnya banyak ya. Atau surat rekomendasi dari jemaat-jemaat yang udah dia layanin, dipromosiin lah. Tidak ada bukti secara tertulis, hitam di atas putih yang mengatakan tentang pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Lalu untuk gambar yang berikut, untuk menjawab hal itu, Rasul Paulus mengajarkan jemaat untuk melihat hasil kerja atau karya hidup seorang Paulus yang sudah dibuatnya selama ini. Rasul Paulus tidak mau mengecap atau mengakui yang bukan karyanya. Dia nggak mau cuma ngomong besar, cuman hanya ngomong aja, nggak ada hasil, nggak ada bukti. Rasul Paulus tidak seperti itu. Justru Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk melihat sendiri bukti dari pelayanan yang dia kerjakan, apa yang dia hasilkan. Persekutuan di jemaat Korintus adalah buah dari pelayanan si Rasul Paulus. Rasul Pauluslah yang telah merintis, mendirikan serta membangun persekutuan di jemaat kota Korintus. Jadi, kehadiran di jemaat adalah bukti dari kerja layan dari seorang Paulus. Seperti contoh, Presiden pertama Indonesia kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua
niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Artinya, kita tidak perlu mengatakan yang hebat-hebat tentang diri kita. Kita tidak perlu memperlihatkan bukti nyata dari apa yang sudah kita kerjakan. Hidup kita, adik-adik harus bisa menghasilkan sesuatu. Yang artinya kita ditantang untuk berbuat dan melakukan hal yang punya bukti yang jelas. Buatlah sesuatu. Jangan hanya diam. Lakukanlah sesuatu. Jangan cuma males. Dorong diri kalian hingga hidup kalian menjadi benar-benar berguna bagi Tuhan. Lalu gambaran selanjutnya, adik-adik, ketika Paulus berbicara tentang hasil kerja layannya, Rasul Paulus bukan bermaksud menyombongkan dirinya. Rasul Paulus tidak mau menganggap dirinya itu sombong. Tidak. Rasul Paulus bahkan dengan sangat berani terbuka mengatakan bahwa kemampuannya dalam mengerjakan pelayanan adalah kemampuan dari Tuhan. Kemampuan semua itu yang dia lakukan itu bukan kemampuannya sendiri, melainkan kemampuan dari Tuhan. Tuhanlah yang mampu membuat Rasul Paulus bisa membangun sebuah jemaat baru. Dikatakan dengan jujur bahwa itu karena Tuhan. Bahkan Rasul Paulus tanpa ragu menyampaikan bahwa saya melakukan pelayanan atau pengajaran bukan karena kekuatan saya sendiri. Rasul Paulus menunjuk kepada sumber penggeraknya, yaitu Tuhan. Tuhan yang menggerakkan Paulus. Tuhanlah yang bekerja di dalam dia, di dalam dirinya dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan sendiri yang melengkapinya. Tuhan juga yang memotivasi dia yang terus mengerjakan tugas-tugas pelayanannya. Sebab Rasul Paulus tidak akan bisa menyelamatkan jemaat jika bukan dari kuasa Tuhan sendirilah yang membuatnya dia berani untuk menyelamatkan jemaat-jemaat di kota Korintus. Ketika Rasul Paulus mengajarkan tentang firman Tuhan, firman itu seperti ini tertulis dalam hatinya setiap manusia. Coba dipikir, mana ada manusia yang bisa merubah hati seseorang? Kan ada yang bilang, lu mah cuma ngomong doang, lu paling cuma bentar lagi lupa, habis gereja, habis dengar firman, terus pulang gereja atau dengar streaming PT, udah hidup biasa lagi, tidak seturut dengan kemauan Tuhan. Kalau hanya didasarkan dengan kemampuan manusia, Rasul Paulus ataupun siapapun pasti bisa gagal. Gak mungkin. Kalau dia cuma ngandalin diri sendiri, ngelakuin sesuatu, gagal. Tapi kalau berserta dengan Tuhan, adik-adik harus percaya, kalian pasti berhasil melakukan hal-hal yang kalian serahkan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau di jemaat mau menerima dan melakukan firman yang disampaikan Rasul Paulus, itu bukan karena kepintaran Rasul Paulus sendiri dalam menyampaikannya. Kalau jemaat bersedia hidup taat, itu juga bukan karena kepiawaiannya seorang Paulus, kepiawaiannya seorang diri Paulus untuk mengajarkan atau menuntun jemaat-jemaat yang kita mungkin nggak tahu jemaat-jemaatnya pada saat itu seperti apa sikap-sikapnya. Setiap orang mempunyai sikap yang berbeda-beda. Ada yang bisa dikasih tahu, ada yang perlu diubah pelan-pelan, ada yang karakternya memang keras kepala. Tapi kalau dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan dorongan Roh Tuhan, semua bisa berubah, semua bisa berjalan dengan baik. Yang dimana kuasa Roh Tuhanlah yang mampu menggerakkan jemaat itu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan.
Di sini Rasul Paulus mau mengingatkan kita semua untuk tidak sombong. Banyak nih yang sombong-sombong biasanya, punya hal sedikit aja yang berlebih aja, sombong. Makan enak aja, ngeliat temen yang gak punya makanan, atau temennya makannya cuma tempe tahu, kalian makan daging, sombong. Jangan membesar-besarkan diri kita atas apa yang kita punya, sebab kemampuan kita sangat terbatas. Kita cuma manusia, kita bukan seorang yang super power. Mungkin kalau kalian nonton TV atau lihat di film-film, ada yang namanya pahlawan Superman. Nah, itu apa aja dia lakuin bisa, tapi itu cuma film. Perlu diingat teman-teman, adik-adik, itu cuma film. Manusia punya kemampuannya yang terbatas. Kita tidak akan dapat menghasilkan sesuatu yang baik jika Tuhan gak nolongin kita. Jika kalian tidak berserah sama Tuhan, jika kalian tidak percaya atas bantuan dari Tuhan. Ketika kita mengingatkan teman, menasihati adik-adik kalian atau saudara kalian, kita harus jujur pada diri kita sendiri atau kepada orang lain dengan mengatakan Tuhanlah yang membuat kita bisa, yang membuat kita mampu melakukan hal itu, mampu bisa mengerjakan tugas atau bisa mendapat hasil nilai bagus. Kalian harus sadari, Tuhanlah yang mampu membuat kalian seperti itu, bukan karena kemampuan kalian sendiri. Tuhanlah yang mengalirkan ide-ide dalam pikiran kita. Tuhanlah yang mampu memberikan wawasan-wawasan yang lebih terhadap kita. Kuasa Tuhan juga yang mengaktifkan kecemerlangan, kecerdasan dalam berpikir maupun berperilaku. Karena itulah Rasul Paulus mengarahkan kita untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita sendiri. Kita harus belajar menyadari bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dalam diri kita. Adik-adik teruna, Kak Doni ingin berikan cuplikan pendek seperti yang berikut. Ini dia Profesor Yohanes Surya, seorang fisikawan yang sangat berjasa untuk Indonesia. Prof. Yohanes datang ke Tolikara, Papua, daerah pegunungan yang indeks pembangunan manusianya paling rendah di Indonesia. Prof. Yohanes minta ke bupati-bupati di Papua, kasih saya anak-anak paling bodoh yang ada di Papua. Saya akan jadikan mereka juara dunia. Didatangkanlah anak-anak yang dianggap paling bodoh di Papua. Ada anak berusia 12 tahun yang sudah tidak naik kelas 4 tahun, namanya Albertina Baenal. Ada juga yang datang dari Yahukimo, sebuah hutan pedalaman di Papua yang membaca menulis pun mereka nggak bisa. Tapi setelah dilatih selama 1-2 tahun oleh Prof. Yohanes, di Olimpiade tingkat Asia, 12 anak Papua ikut dan mereka merebut 4 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Albertina Baenal, anak yang tidak naik kelas 4 tahun, mengikuti Olimpiade robot dan mendapatkan medali perak dan medali emas di tingkat nasional. Ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah anak yang tidak atau belum mendapatkan kesempatan belajar dengan guru yang tepat dan metode yang tepat. Adik-adik, apa yang mau kita ambil melalui bacaan Alkitab serta cuplikan pendek kita yang tadi kita sama-sama sudah tonton? Yang pertama, Paulus mengingatkan kita bahwa pelayanan atau apapun pekerjaan yang kita lakukan, jangan sekali-sekali membuat kita sombong, membuat kita merasa bahwa pekerjaan itu Tuhan sendiri atau kita sendiri. Maksud kali ini kita sendiri yang melakukan. Merasa diri kita mengerjakan sesuatu itu karena gua, itu karena saya, itu karena aku. Melakukan itu bisa karena kemampuan sendiri, bukan. Jangan merasa hasil yang kalian lakukan itu semua karena keringat kalian atau keringat yang usaha dari kalian lakukan sendiri. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu atas bantuan dan dorongan
dari sumber penggerak hidup kita, yaitu Tuhan. Kita harus belajar merendahkan diri, merendahkan hati. Kita harus belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kalau ada beberapa sesuatu yang sulit untuk kalian lakukan, jangan buru-buru. Jangan buru-buru bilang kalian gak sanggup. Jangan buru-buru kalian bilang gak mampu, gak bisa ngelakuin hal itu. Tapi mintalah sekali-sekali. Bahkan jangan lagi butuhnya doang minta. Dalam kehidupan keseharian kalian harus bisa minta sama Tuhan pertolongan dari Tuhan. Maka Tuhan dengan kuasanya pasti akan melengkapi kalian. Yang kedua, Paulus mengajarkan kita untuk mampu memberikan bukti hasil kerja yang sudah dilakukan dengan tujuan yang baik dan mulia. Seperti pada cuplikan video Prof. Yohanes tadi. Beliau telah membawa anak-anak Papua dari tingkat pendidikan yang sangat minim hingga berhasil menjadi seorang juara dari berbagai perlombaan pendidikan dalam skala nasional maupun tingkat Asia. Kita tadi sama-sama sudah lihat. Jadi kalian juga harus berbuat sesuatu, lakukan sesuatu untuk Tuhan dan sesama. Perlihatkan kepada dunia ada Tuhan yang bekerja dalam diri kalian. Dan yang membuat kalian itu berhasil itu semua karena Tuhan, bukan karena kemampuan sendiri. Dan jika kamu berhasil, jangan lupa mengakui dan bersyukur. Tuhanlah yang mampu membuat kalian melakukan hal seperti itu. Terima kasih sama Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat semua berhasil dari kegiatan kalian, apapun itu, keseharian kalian maupun di lingkungan masyarakat. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menyanyikan Gita Bakti 50, Perubahan Ajaib, bait yang pertama dan yang kedua. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga Bapakku, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidup yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Adik-adik, mari kita satukan hati dan pikiran. Kita akan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan, atas berkat yang selalu Tuhan beri, kesehatan, kecerdasan maupun
kelemah lembutan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus pada pagi yang indah ini. Tuhan bisa satukan hati kami, Tuhan mau satukan pikiran kami untuk terus bisa memberikan diri, selalu percaya sama Tuhan, selalu memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala hal, dalam melakukan kegiatan sekolah, belajar, bermain, atau bergaul dengan lingkungan sekitar Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya apa yang kami melakukan dalam kegiatan kami selalu bisa mengandalkan Tuhan. Kami selalu bisa yang memberikan atau meminta pertolongan pertama selalu sama Tuhan. Dari setiap kegiatan-kegiatan kami Tuhan Yesus. Tuhan mau ubah hati dan pikiran kami agar kami terus bisa berserah kepadamu, agar kami terus bisa minta pertolongan terhadap-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, dalam kegiatan kami juga Tuhan mau ubah segala pikiran kami agar Tuhan mau jauhkan segala pemikiran-pemikiran bahwa kami yang mampu melakukan hal itu. Kami yang merasa berhasil dalam kegiatan kami itu karena kemampuan kami sendiri. Itu karena usaha kami sendiri. Itu karena keringat kami sendiri yang kami lakukan Tuhan. Tuhan juga mau ubah kami Tuhan Yesus ke arah yang bahwa Tuhanlah yang menjadi penggerak dalam hidup kami. Tuhanlah menjadi roh pendorong, roh yang luar biasa bekerja dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Di masa yang pandemi ini Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau pulihkan negara kami Tuhan. Tuhan mau jauhkan segala sakit penyakit di masa pandemi ini Tuhan Yesus, terutama untuk COVID-19 ini Tuhan. Dalam segala hal-hal yang kami lakukan di kegiatan kami di luar sana, Tuhan juga mau jaga, Tuhan juga mau lindungi kami dari penyakit-penyakit yang mewabah pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan Yesus, dalam memimpin negara ini Tuhan Yesus untuk ke arah yang lebih baik lagi, terutama untuk melepaskan diri dari sakit penyakit ini Tuhan Yesus yang mewabah, yaitu COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan Yesus. Tuhan mau berikan kesehatan, Tuhan mau berikan umur yang baik Tuhan Yesus, yang panjang Tuhan. Tuhan juga mau berikan kekuatan Tuhan Yesus untuk orang tua kami agar terus bisa mendidik dan memberikan ajaran-ajaran yang baik untuk kami Tuhan. Tuhan juga mau untuk adik-adik ataupun kakak kami Tuhan Yesus, Tuhan mau jaga, Tuhan juga melindungi dalam pergaulan, dalam keseharian, kegiatan mereka hari lepas hari Tuhan Yesus. Tuhan juga kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPB Getsemani. Pada saat ini kondisi kami sedang mengalami berbagai banyak cobaan-cobaan Tuhan Yesus. Dalam kondisi yang pandemi ini, Tuhan juga mau pulihkan gereja kami. Tuhan mau jaga dan lindungi pergumulan kami di gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan mau lepaskan kami dari segala hal-hal yang membuat kami menjadi tidak nyaman untuk melakukan segala hal Tuhan Yesus. Tuhan juga mau berkati Bapak Pendeta Jimmy Hakairo Tuhan dalam memimpin dan menjadi panutan untuk jemaat-jemaat di GPB Getsemani Tuhan Yesus. Tuhan juga mau berkati keluarga Bapak Jimmy Tuhan Yesus, Ibu Pendeta serta anaknya Tuhan. Tuhan mau jaga, berikan Tuhan kesehatan, berikan Ibu Pendeta dan anaknya tersebut untuk bisa terus melayani sepenuh hati dalam GPB Getsemani ini Tuhan Yesus. Tuhan juga kami berdoa untuk persekutuan kami terkhusus untuk teruna Tuhan. Tuhan juga mau jaga kami masing-masing Tuhan Yesus dalam segala pergumulan kami masing-masing. Tuhan mau dengar, Tuhan mau lakukan pertolongan untuk masing-masing kami Tuhan Yesus. Juga untuk teman-teman kakak-kakak yang lain sudah dalam pekerjaan, Tuhan mau berikan selalu semangat dalam bekerja Tuhan Yesus. Juga untuk teman-teman atau kakak-kakak yang dalam kegiatan sekolah,
Tuhan juga mau jaga Tuhan, berikan dia selalu roh kecerdasan Tuhan Yesus, sebagai anak, sebagai seorang murid Tuhan, yang selalu bisa menjadi terang di lingkungan sekitar Tuhan Yesus. Tuhan juga untuk kakak-kakak yang belum bekerja Tuhan Yesus, Tuhan juga mau berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya Tuhan Yesus, yang sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan Yesus kami alaskan ke dalam anak-Mu yang kudus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Olin dan Kak Loren. hari ini kita akan mendengarkan aktivitas kita yang akan dijelaskan oleh Kak Loren. Ya, begini kita akan membuat aktivitas. Aktivitas tersebut membuat komitmen untuk diri kita dan Tuhan. Ditulisnya di kertas apa saja. Dia sedemikian bagus. Nanti kakak-kakak semua akan menilainya. Kami juga dari segenap pelayan pengurus Teruna mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan menyanyikan Kitab Bakti 283, kita menaburkan biji kebenaran. Mari kita bersatu dalam doa. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah melakukan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi Teruna dan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita menyelesaikannya, kita menyanyikan Gita Bakti 284 di jalan hidup yang lebar sempit. Tolong mereka yang dalam gelap, bawa
Adik-adik, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali untuk mengambil saat duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus